bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita ada baiknya begitu ya untuk melihat sebenarnya seperti apa planning Indonesia ke depannya dari asumsi dasar ekonomi makro yang sudah disusun oleh pemerintah di era APBN 2026. Anda melihatnya seperti apa so far Pak Bambang, dari pertumbuhan ekonomi di 5,4%, inflasi di 2,5%, nilai tukar juga di Rp16.500 per dolar, tingkat suku bunga 10 tahun SBN di 6,9%. Dan lain sebagainya. Ini yang Anda lihat seperti apa Pak Bambang? Ya, kalau saya lihat dari elemen-elemen yang ada dalam asumsi untuk APBN 2026 ini, boleh dikatakan mayoritas tergolong prudent atau relatif konservatif ya. Misalkan terkait dengan lifting minyak yang cuma 610.000 barel per hari, demikian juga nilai tukar ya sekitar 16.500. Demikian juga yang terkait dengan inflasi, yang dimana inflasi kita memang sudah di bawah 3% untuk waktu yang cukup lama. Ya. Nah, barangkali satu asumsi yang barangkali akan banyak menimbulkan diskusi itu adalah pertumbuhan ekonomi. Ya, karena dari segi asumsi ini lebih tinggi dari sebelumnya, dan kemudian kalau melihat paling tidak triwulan 1 dan 2 tahun ini, maka diperlukan lebih banyak kerja keras dan upaya-upaya khusus agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai yang ditargetkan yaitu 5,4%. Ya, jadi secara umum ini cukup realistis, ya, prudent, tetapi memang memerlukan extra work khususnya untuk pertumbuhan ekonomi. Bentuk extra work-nya seperti apa Pak Bambang untuk mendorong ini semua begitu ya? Apakah ada sumber-sumber pertumbuhan mungkin yang bisa lebih banyak dioptimalkan atau seperti apa yang Anda soroti? Ya, tentunya kalau bicara strategi pertumbuhan, tentunya tidak cukup hanya dengan angka pertumbuhannya saja. Karena masyarakat pasti menuntut dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai, ya, terutama untuk mengantisipasi bonus demografi yang sedang kita alami saat ini. Karenanya kalau saran saya adalah kita mengupayakan pertumbuhan ekonomi dari segala aspek, ya, artinya mengoptimalkan baik belanja pemerintah melalui APBN sendiri maupun melalui partisipasi atau investasi swasta dalam maupun luar negeri. Nah, karenanya ada beberapa sektor yang perlu diperhatikan. Yang pertama menurut saya adalah sektor yang dari segi karakteristiknya akan menciptakan efek pengganda atau yang disebut multiplier effect yang tinggi. Baik tidak hanya yang sifatnya output atau income, tapi juga yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Nah, di situ saya perhatikan program pemerintah untuk 3 juta rumah atau program perumahan rakyat secara umum perlu diberikan prioritas, ya, karena sektor konstruksi itu sudah terbukti sebagai sektor yang banyak memberikan dampak kepada sektor-sektor lain dalam perekonomian, sehingga bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih cepat, demikian juga penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah terus melanjutkan investasi atau pembangunan di infrastruktur, khususnya infrastruktur yang menjamin 2 hal. Ya. Pertama, infrastruktur yang terkait dengan konektivitas. Ya. Konektivitas itu baik yang bersifat fisik, yang terkait dengan perhubungan, atau transportasi dengan energi maupun juga infrastruktur digital, ya. Dan satu lagi tentunya infrastruktur yang terkait kebutuhan dasar masyarakat. Kalau di perkotaan misalnya untuk public transportation, kemudian untuk kebutuhan air bersih, sanitasi, demikian juga untuk kebutuhan jalan-jalan penghubung di daerah pedesaan, serta infrastruktur yang menunjang sektor pertanian, ya. Karena bagaimanapun sesuai dengan apa yang didorong oleh Presiden Pak Prabowo, harus ada swasembada energi dan swasembada pangan. Karenanya upaya pencapaian swasembada energi dan pangan ini juga harus melalui aktivitas yang nantinya bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan kerja. Nah, dari sisi belanja pemerintah, barangkali Kementerian Keuangan atau pemerintah bisa mendorong belanja yang lebih besar di awal. Ya, jadi jangan sampai kebiasaan kita di masa lalu di mana belanja itu baru belakangan menjelang akhir tahun itu baru besar-besaran di spend.
padahal itu tidak memberikan dampak yang memadai. Ya, jadi akan lebih baik kalau itu dilakukan front loading di awal sehingga memberikan dampak yang lebih merata sepanjang tahun dan juga bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih besar. Nah, kira-kira itu garis besar yang harus kita lakukan di samping tentunya penciptaan lapangan kerja sekali lagi harus menjadi yang utama. Karena isu mengenai pengurangan daya beli kelas menengah terjadi karena meskipun angka penganggurannya relatif rendah, tetapi yang bekerja itu banyak yang bergeser dari sektor formal ke informal, sehingga income yang didapatkan menurun dan otomatis daya beli itu juga ikut menurun. Kira-kira demikian. Coba kita